Bismillahirrahmanirrahim. Lakum usra'ul ijabati wal qabul minal maula diwasitatul rasul nazakum fi manazili nafazzadat bikum syarafan tadra'afa bi'muduli ahlan wa sahlan wa marhaban mahabbatullah wal madul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma khalaqa fis sama. Alhamdulillah ala ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah ala ma baina zalik. Alhamdulillah ala ma huwa khaliq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Muhammadun Muhammadun sadanat kahlan wa yafi'an wa sala'ala amlaki aidan Muhammadun Muhammadun ma sama'iluhu wa ma allahu wa ma ajabihi Muhammadun Muhammadun kullu hasan wa mahasan ila Muhammadun Muhammadun imani rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, khususnya para alim ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah, santriwan dan santriwati, para pemuda-pemudi, ibu-ibu, bapak-bapak, tokoh masyarakat, sepuh setempat, dan seluruh para jamaah yang terlibat pada malam hari ini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga hadirnya pada malam hari ini, duduknya kita di sini, semoga Allah lepaskan semua dosa-dosa kita. Amin. Dari majelis ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Allah bimbing kita. Dengan bimbingan insya Allah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya Rabbal. Hadirin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang ada tanpa permulaan, Allah yang awal tidak bermula, Allah yang akhir tidak terbatas, Allah yang kekal tanpa mengalami perubahan. Dengan keberkahan dan rahmat ilahi ini malam mengalir kepada kita semua, tentu karena perantara dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang perantara
yang mana turunnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukurinya. Karena tidak ada satupun nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita kecuali dari penyebab Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala penyebab nikmat-nikmat, anugerah dan takdirnya, maka nikmat yang diterima oleh baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak ada satupun yang mampu menghitungnya. Tidak ada satupun yang mampu mengkalkulasinya. Maka kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkewajiban untuk membayar hak kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membayar haknya dengan seperti apa, saudara? Membayar haknya kepada Sayyiduna Muhammad dengan mengucapkan terima kasih kepada baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah lalai untuk selalu membasahi lidah kita untuk berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini di masjid apa ya? Ilmaka. Ilmaka organisasi apa ya? Mudah-mudahan para jamaah pemuda-pemudi ilmu Allah kasih panjang umurnya, kasih sehat badannya, kalau dapat jodoh, yang masih pacaran Allah putusin, yang masih cinta-cintaan Allah benar-benar putusin, nggak boleh pacaran. Setuju? Yang masih pacaran disulam, disulam. Yang dadak mau putus nanti pantatnya gede sulah. Amin. Saya sebenarnya udah ada buat dari kemarin, dari tanggal 1 sampai sekarang belum istirahat. Tadi pagi saya ada remaja sampai selesai jam 2 siang. Dari jam 2 siang saya ke tempat sakit di situ. Ada lagi baru di sini. Kemarin saya masih ada di Garut, Bandung, Garut, Ciamis, Sumedang, terus muter sampai sekarang. Benar saya nggak kuat, tapi karena kalian adalah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya harus kuat. Apalagi ketemu sama pemuda-pemudi Irmaka, ya, pemuda-pemudinya cantik-cantik ya, insyaallah. Jadi semangat lagi, Bu. Betul. Kalau saya lihat nih jam 12 saya semangat nih. Pas jam 1:30 kok lewat lagi saya. Subhanallah. Doakan saya supaya saya kuat, walafiat, panjang umur.
Ronaldi, pulangnya bawa Messi, kawin lagi. Ya Natal. Saya mau ngajak sholawatan biar sambil nunggu nyawa saya nyatu. Ini saya dibangunin sama Bang Abdul Rauf, langsung udah sama deh. Oh iya. Ini nyawanya belum nyambung Pak. Nyawanya belum nyambung. Tapi saya mau tanya, kira-kira seneng nggak kalau saya duduk di sini? Seneng kagak? Saya duduk di sini seneng kagak? Enggak seneng? Seneng apa kagak saya duduk di sini? Tadi ada yang bilang kagak. Kalau kagak gue tipu pakai mic nih. Seneng apa kagak saya duduk di sini? Yang perempuan nih, yang muda, seneng nggak saya duduk di sini? Siapa yang seneng sama Habib? Tunjuk tangan. Biar itu sholawat. Semoga sholawat kita ini bisa nyampein, membuat belenggu hawa nafsu kita keluar. Bila mana belenggu hawa nafsu kita keluar, langsung dalam pandangan batin, insya Allah dengan selawat kita bisa langsung melihatnya Nabi Muhammad SAW. Tampak sosok wajah yang bercahaya ini malam kita bisa lihat. Amin ya Rabbal. Mau melihat nggak wajahnya Nabi? Mau melihat nggak? Kangen nggak? Rindu nggak? Makanya kita salawat khusyuk. Maaf ini masjid jangan ada yang ngerokok. Jangan ada yang ngerokok. Kalau yang mau rokok di luar. Saya perokok kuat. Tapi harus ada tempat. Betul Bu? Betul enggak? Takbir. Mana hadronya? Ayo tulis semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa yang kuat absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semuanya ayo. Allahumma sholli yang kuat absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
syafaat. Tunjuk tangan yang mau syafaat Nabi Muhammad SAW. Semuanya yang butuh syafaat Nabi siapa? Tunjuk tangan semuanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamu alayka ilal anbiya. Assalamu alayka al-adqiya. Assalamu alayka ilal anbiya. Assalamu alayka al-adqiya. Kejaran tapi tetap salah. Mudah-mudahan salawat kita sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya wahidatan sallallahu asrah salawat. Siapa yang salawat satu kali maka Allah balas 10 salawat. Salawat kita dibalas sama Allah 10 kan? Satu salawat dibalas.
Ya. Wa hata anhu khati'atin asra khati'atin. Dan Allah hapus 10 kesalahan. Dari kita salawat Allah kasih hapus 10 kesalahan wa rafa'a lahu asra darajatin. Dan Allah angkat 10 derajat. Satu kali Allah balas 10 salawat, Allah ampuni dosa-dosa kita dari 10 kesalahan, dan Allah kasih angkat 10 derajat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di majelis ini yang kita dengar semuanya adalah sifat kepribadian, ajakan agama yang dibawa oleh baginda Sayyidina Muhammad. Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan pemimpin alam semesta. Betapa mulia dan agungnya sosok seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiada orang yang lebih utama di sisi Allah di tengah manusia, melainkan di seluruh alam semesta ini, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama saudara mengatakan malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah malam yang terbaik dan termulia bagi umat dan seluruh alam semesta. Karena di malam itulah muncul sumber cahaya yang mana sebelumnya seluruh alam semesta ini tenggelam dalam kegelapan dan kesesatan. Begitu muncul pancaran cahaya yang bercahaya ini, semua alam semesta menjadi terang menderang. Maka malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah malam yang terbaik dan termulia untuk umat dan seluruh alam semesta. Sedangkan malam Isra dan Mi'raj adalah malam yang termulia bagi dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di malam itulah saudara, Rasul sallallahu alaihi wasallam memandang langsung Tuhannya, berbicara dan duduk dengannya secara langsung, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul hakim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami menunjukkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran. Sesungguhnya Dia Allah adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ketika kita dengar ayat ini saudara, timbul yang namanya pertanyaan. Mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak langsung saja dimi'rajkan ke langit menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala? Mengapa harus pakai perjalanan, harus diberangkatin dulu, harus transit dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu terus mengimani sholat para nabi? Kenapa nggak langsung dimi'rajkan saja?
Jawabannya tahu Bapak Ibu? Tahu? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu di sini jawabannya kenapa? Kenapa diperjalankan dulu, diberangkatin dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu mengimani sholat para nabi, baru mi'raj ke langit. Kenapa nggak langsung ke langit aja? Jawabannya, ada yang tahu? Mau tahu? Kalau mau tahu dengerin, jangan ngobrol. Mau dengerin? Mau dijelasin? Masih semangat? Lapar terus apa kagak? Kalau lapar terus apa kagak? Betul? Dingin? Betul? Corona? Betul? Nonton sinetron? Betul? Terus? Takbir? Jadi jawabannya adalah karena Allah yang memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW atau mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Sayyidina Muhammad supaya nampak kepada semuanya, saudara. Makanya di Isra dulu baru di Mi'raj. Tujuannya apa? Supaya nampak kepada semuanya. Kenapa harus Allah kasih nampak mukjizatnya, kemuliaannya yang Allah berikan kepada Rasulullah? Karena yang namanya manusia pada waktu itu tingkat kepercayaan mereka berbeda-beda, saudara. Betul? Sekarang aja masih kagak ada yang percaya. Betul? Apalagi pernah nih kejadian kita ini pernah ngerasain pergi di suatu tempat, nih orang kagak percaya. Betul? Contoh, misalkan saya habis ke Amerika nih. Gimana Abdul Rauf ke Amerika? Tampang lu lecet, beli tiketnya kagak mampu. Betul kagak? Ada yang kayak gitu contohnya. Apalagi Isra Mi'raj, saudara. Kalian tahu Isra dan Mi'raj itu pada suatu malam, bukan pada suatu hari. Ini suatu malam, berarti kejadian pada malam hari yang singkat, saudara. Paham? Ini saya kasih 100.000 kalau ada yang bisa jawab, saudara. Saya mau tanya nih santri-santri berapa istiqomahnya nih, irmakat nih, ngajinya, taklimnya. Saya mau tanya kejadian itu Rasulullah lagi nginep di rumah mana? Harus tahu itu sejarah. Hati-hati. Siapa yang tahu? Ada yang tahu di rumah siapa? Abu Bakar, gue tipu lu. Dia nggak tahu. Apa? Gini holinya. Ada yang tahu? 100.000. Kalau nggak ada yang jawab di sini, saya minta tambahin sama panitia. Lah, iya, tambahin amplop isinya. Ilmu saya kasih, betul? Saya cuma ngejelasin Isra Mi'raj sebenarnya, betul? Dan saya mau tanya, berarti kalau nggak ada yang tahu saya jawab, berarti tambahin isi amplopnya. Setuju? Dia ketawa, Neng ketawa, cubit nih. Ayo, siapa yang tahu di rumah mana Rasulullah tidur? Harus tahu tuh. Terus di kampung mana? Ini saya masuk ke sini di masjidnya mana? Daerahnya mana? Betul? Harus tahu. Oh, jangan main-main sama sejarah. Ini agama Islam, kagak boleh ditambah-tambah, kagak boleh dikurang-kurang. Sama kayak speaker, saudara, betul? Saya mau tanya, ini saya pakai speaker kagak? Suara saya yang saya pakai speaker keluar sih suara siapa?
Suara anjing apa suara saya? Suara berubah gak? Yang ibu dengar kalau saya pakai speaker berubah kagak? Berubah nih. Suara saya apa jadi kelolongan anjing? Jadi kalau saya mau tanya speaker itu diibaratkan kayak lolongan anjing, setuju kagak? Setuju kagak? Kalau dilarang pakai speaker adzan, kira-kira lawan apa kagak? Lawan apa kagak? Lagi tadarus nanti bulan Ramadan kagak boleh pakai speaker, lawan apa kagak? Lawan apa kagak? Betul. Saya mau tanya, yang kira-kira ngelarang speaker orang gila apa bener? Orang gila apa bener? Akbar. Allah. Jadi nyangkutnya ke sono-sono lagi deh. Sekarang saya mau tanya, di mana tuh nama kampungnya? Mau tahu? Nggak bisa jawab nih. Panitia catat. Berapa ilmu yang saya kasih, tambahin tuh merahnya. Yang pertama, Rasulullah ada di kampung Adyat, namanya apa? Nama kampungnya Adyat, tempat kampung yang namanya rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani ini anaknya siapa? Harus tahu. Nih kayak yang itu tuh, yang di pojok tuh gigit jari itu. Itu anaknya, anak siapa? Emaknya namanya siapa? Bapaknya namanya siapa? Masih ada tuh. Bukan lahir dilepehin aja. Tuh, atau enggak yang di depan tuh yang pakai baju pink tuh. Ya. Itu namanya pasti ada, betul? Nama emaknya tahu? Siapa emaknya dia? Siapa nama emaknya? Oh, jangan-jangan dalam otak dia ini lupa. Dia ngelihat aku pesona banget. Allah. Nanti tenang aja. Pasti ada emaknya, ada bapak. Itu namanya manusia. Ada nggak yang punya ibu tapi nggak punya bapak? Ada kagak? Ada kagak? Ada punya ibu nggak punya bapak? Siapa? Nabi Isa. Adik nggak punya bapak, nggak punya ibu. Siapa? Nabi Adam. Betul? Punya bapak, punya ibu. Ente manusia. Begitu tuh Ummu Hani punya bapak namanya Abi Thalib. Punya saudara kagak? Punya. Itu sepupuan dari Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib. Masih saudara sama Ali bin Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib. Biar kita tak tidur di situ Rasulullah. Siapa aja yang nemenin? Ada pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Hamzah, Sayyidina Hamzah. Ada yang nama Sayyidina Ja'far. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini sangat luar biasa dan istimewa, saudara. Tetapi orang-orang dahulu masih minta bukti yang masuk akal kepada mereka. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj ini ada yang percaya. Lain kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia percaya. Ini sahabat luar biasa. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa setiap hari Nabi Muhammad SAW memberikan kabar dari langit setiap hari kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan Abu Bakar Siddiq mempercayainya.
apalagi peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi lain kaum Quraisy, orang-orang Quraisy masih membutuhkan yang namanya bukti yang masuk akal. Kenapa minta bukti? Wajar, sama seperti Neng, kamu cinta sama Habib, kenapa? Betul? Ini makanya nanti saya mau bahas tentang cinta, setuju kagak? Biar kagak digombal-gombalin sama cinta. Kalau main-main cinta ya kagak bener, badannya kurus, sakit hati, Tapi kalau cinta yang bener, insya Allah makan nasi gemuk. Bang, nanti saya bahas setelah Isra dan Mi'raj. Lanjut. Kenapa orang-orang Quraisy masih minta bukti? Wajar, karena orang-orang Quraisy tahu kalau Nabi Muhammad SAW hidup di tengah-tengah mereka. Orang-orang Quraisy tahu kalau Nabi Muhammad SAW kagak pernah pergi kemana-mana. Lain sama Muhammad ini, ganjen. Kalau Nabi Muhammad SAW fokus dakwah, waktunya dihabiskan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu mereka kagak pernah pergi jauh-jauh, kagak pernah pergi kemana-mana, makanya mereka minta bukti. Apalagi ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada seluruh kaum Quraisy bahwasannya sesungguhnya aku telah diberangkatkan ke Masjidil Aqsa. Ketika mereka orang-orang Quraisy dengar Nabi mengatakan kalau Nabi diperjalankan ke Masjidil Aqsa, malah mereka yang dengar tersebut bertanya balik sama Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi, kalau memang kamu pernah pergi ke Masjidil Aqsa, coba ya Muhammad sebutkan ciri-cirinya kepada kami, karena kebanyakan dari kami pernah pergi ke Masjidil Aqsa, pernah pergi ke sana. Ditanya balik, maka itulah ketika ditanya balik, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menggambarkannya kepada kaum Quraisy. Ketika itu Rasulullah agak kesulitan untuk mensifatkannya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan sejenak. Namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengangkat Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandarkan namanya dengan nama Nabi Muhammad, yang mana Allah menyandarkan kesaksiannya dengan kesaksian Rasulullah. Tidak disebut nama Allah, melainkan disebut nama baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak disebut kesaksian Allah, melainkan disebut kesaksian untuk Rasulullah. Begitu Allah lihat kaum Quraisy ingin meminta penjelasan supaya Nabi mensifatkan, karena Nabi di situ kesulitan, maka Allah tidak biarkan Nabi Muhammad SAW dipermainkan, saudara. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menghadirkan gambar Masjidil Haram di hadapannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mampu mensifatkan satu persatu, pintu per pintu, seakan-akan Masjidil Aqsa di hadapan mereka, saudara. Akhirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan satu persatu, pintu per pintu. Semua yang tadinya ragu, bertanya balik, kaum Quraisy semuanya sadar, percaya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena
yang diceritakan, yang disifatkan oleh Nabi Muhammad SAW itu semuanya benar. Kenapa mereka benarkan? Karena sebagian mereka pernah pergi ke Masjidil Aqsa, sedangkan Nabi Muhammad SAW hanya sekali dan itu sebentar. Betul? Ini sebentar pakai kendaraan yang mana besarnya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda, saudara. Rasulullah naik kendaraan itu yang dinamakan buraq, saudara. Itu adalah binatang dari surga yang awalnya bisa dapat satu buraq. Tadi awalnya ribuan buraq, ratusan buraq, pada kepengen ditunggangin buat kendaraan beliau mi'raj ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, saya mau tanya, ini binatang aja berlomba-lomba kepengen dinaikin sama baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum buraq yang dinaikin sama Nabi dilombain loh, berebut supaya ditunggangin, supaya dinaikin. Ratusan buraq pada bergaya di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pilih ini buraq. Wah, nunjukin kehebatannya ini buraq. Tapi ada satu buraq yang nangis. Ketika nangis itu buraq, Rasulullah samperin, kamu kenapa gak kayak yang lain? Tunjukin kehebatannya supaya saya pengen naik kagum sama kamu. Kenapa malah kamu nangis? Ya Rasul, saya nangis ini karena saya takut kagak dipilih sama kamu. Saya takut menyesal kalau saya tidak dipilih oleh baginda Sayyidina Muhammad SAW. Ini binatang takut kagak dipilih, takut kagak apa artinya kalau bahasa Jawanya kagak diakuin. Takut ini buraq nangis. Ini binatang takut kagak diakui. Bagaimana umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Coba lihat, binatang. Bahkan ketika Mi'raj ada sejarah, itu masih ada di Palestina, saudara. Yaitu Al-Quds. Al-Quds itu adalah Al-Aqsa, Al-Quds atau Baitul Maqdis. Makanya Al-Quds itu adalah milik umat Islam, bukan milik Palestina, bukan. Namun itu adalah milik umat Islam. Kalau Al-Quds diacak-acak, dikobok, dihancurkan, dihilangkan kemuliaan tersebut, demi Allah, ini adalah tugas kita untuk memerangi mereka yang ingin mengganggu kota Al-Quds, saudara. Takbir. Jadi Al-Quds ini bukan milik Palestina, ini milik umat Islam seluruh orang Islam. Siapa mereka yang memeluk agama Islam wajib jaga yang namanya Al-Aqsa, wajib korbanin nyawanya demi Masjidil Aqsa, saudara. Betul? Saya mau tanya, siap mati buat Masjidil Aqsa? Siap mati buat Masjidil Aqsa? Takbir. Jadi ketika itu ada sejarahnya. Tadi binatang sampai nangis takut kagak diakui. Dan juga ada sejarahnya di Palestina. Pada waktu itu Isra itu pengen Mi'raj, Rasulullah SAW ditemani sama sebuah batu, saudara. Ini batu ketika Rasulullah mau Mi'raj, ini batu tidak diizinkan oleh Allah untuk Mi'raj. Ini batu dibilang, wahai batu, kamu nemenin saya di Isra aja. Kamu nggak sampai ke langit, karena Allah kagak izinin. Karena ini batu rindu, karena ini batu sayang sama Nabi Muhammad SAW. Ini batu nggak mau lepas dari kakinya, saudara. Ini batu menunjukkan cintanya, sayangnya sama
seandainya ini batu menunjukkan cintanya kepada Nabi, ini batu nggak jatuh ke bumi, menggantung. Itu namanya batu terbang atau batu gantung di Palestina masih ada. Itu bukti batu menunjukkan cintanya, rindunya kepada Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Shallu ala Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya ketika saat Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, Rasul SAW dinaikin ke langit. Dari langit demi langit terus sampai ke langit lagi, tembus ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha terus tembus sampai tingkat Ka'bah Husain. Dari Ka'bah Husain terus naik sampai ke tingkat langsung bicara dengan Tuhan, saudara. Dan ini juga ulama mengatakan ketika Nabi Muhammad SAW Isra diperjalankan, ini Nabi Muhammad SAW kata ulama lengkap dengan ruh dan jasadnya. Dan ini tidak pernah dialami oleh para nabi-nabi, tidak pernah dialami oleh para rasul terdahulu, tidak pernah dialami oleh semua manusia. Ini peristiwa Isra hanya dialami oleh Nabi kita, Nabi kalian, Nabi yang berjuang untuk kalian, Nabi yang setiap mikirin kalian, Nabi yang perhatian sama kalian, mencoba terus untuk supaya kalian tidak diancam oleh Allah, tidak dimasukkan ke api neraka. Siapakah dia? Nabi itu. Nabi itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi majelis ini kalau diceritakan membawa cerita nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti ini majelis perkumpulan ini malam berarti perkumpulan yang terbaik dan termulia. Karena apa? Karena ini malam kita memperingati Isra dan Mi'raj yang paling termulia bagi diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah otomatis semua yang hadir di sini termulia dan terbaik di seluruh alam semesta. Amin ya Rabbal Alamin. Paham sampai di sini? Paham nggak sampai di sini? Paham nggak sampai di sini? Paham. Nah, sekarang singkat saudara. Hari demi hari, tahun demi tahun, lama-lama negara kita ini udah kagak benar, betul? Saya nggak mau cerita tentang politik, saudara. Saya mau cerita tentang perkembangan para pemuda-pemudi umat Islam sebagai pemeluk agama Islam, saudara. Saya pernah baca kitab Sir At-Ta'akhur Al-Arab wal Muslim. Itu kitab diterbitkan tahun 1984, saudara. Ini kitab dikarang oleh seorang ulama Mesir yang bernama Asy-Syaikh Al-Ghazali, yang berjudul Sir At-Ta'akhur Al-Arab wal Muslim, saudara. Di kitab ini singkat memaparkan tentang kemerosotan umat Islam di berbagai sektor, saudara. Kenapa umat Islam bisa ambruk? Kenapa umat Islam bisa kalah? Kenapa umat Islam bisa jatuh? Ternyata di dalam kitab tersebut dipaparkan akibatnya Islam itu anjlok, Islam itu hancur karena umat Islam sebagai pemeluk agama Islam sudah tidak lagi mengindahkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini terulang kembali pada saat ini, saudara. Islam semuanya hancur, saudara, di negara-negara kita, betul? Ulama-ulama yang benar dibungkam, saudara, betul? Yang salah dibela, betul? Yang benar dipenjara, betul? Ya. Sekarang makin ngaco ulama-ulama, betul? Sana sini ribut, betul? Makanan serba mahal, betul? Cabai naik, betul? Minyak goreng naik, betul? Sayur-sayuran naik, semua nih serba-serba naik, sampai BH pun naik, saudara. Kacau kagak? Ini negara kacau kagak? Kacau
kotor, keluar tidak pantas menjadi menteri agama. Dia kopok-kopok agamanya sendiri, dia jelek-jelekin agama sendiri. Awal dia bilang agama semua di mata Allah sama, na'udzubillah min dzalik. Dan sekarang diulang lagi bahwa yang keluar dari speaker azan diibaratkan seperti anjing yang longlong, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa ini negara kita, saudara? Ternyata dilihat ini diakibatkan karena pemeluk agama Islam yang ada di Indonesia sudah tidak lagi memperhatikan ajaran Nabi Muhammad SAW. Akibatnya ini, saudara, muncul yang namanya pemimpin-pemimpin bodoh, saudara, ulama-ulama buruk, saudara, yang ingin menghancurkan negara. Karena apa? Sebabnya umat Islam sebagai pemeluk agama Islam sudah tidak mau lagi mengindahkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini akibatnya. Lihat berapa jaringan kemunkaran, saudara. Ada ribuan jaringan kemunkaran di negara Indonesia, saudara. Betul? Dan yang dari seribuan jaringan ini yang paling parah, yang kebobol di mana-mana itu ada, yaitu jaringan yang namanya cinta yang berkedok pacaran, saudara. Ini jaringan kemunkaran yang sangat luar biasa, kebobol, saudara. Di pesantren mereka masih pacaran, di masjid juga masih pacaran, di manapun, di depan orang tuanya pun masih pacaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal, saudara, cinta yang berkedok pacaran, yaitu cinta yang dimotori oleh nafsu syahwat alias pacaran, adalah cinta seperti bayi perempuan yang dibuang oleh seorang ibu, saudara. Yang mana cinta yang berkedok pacaran adalah cinta yang seperti mendewakan seorang Fir'aun, saudara. Kagak keren kalau kagak pacaran, saudara, di zaman sekarang. Udah berakar, bahkan orang tua yang nyetujuin. Banyak orang tua, saya pernah tanya, kenapa si A nggak ngaji? Ada cowoknya yang datang, wah, kemana? Ke rumah. Terus diizinin, beb. Alasannya apa yang diizinin pacaran di rumah? Supaya dia nggak ngapa-ngapain. Ya, biar nggak kemana-mana. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cinta yang berkedok pacaran, yaitu cinta yang dimotori oleh nafsu syahwat, mampu menggetirkan kalbu sepanjang masa. Walaupun cinta itu bukan empedu, ketika cinta itu sudah menggetirkan kalbu, maka cinta mampu menggerogoti tubuhmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana cerita pacaran kagak ngapa-ngapain? Emang malaikat? Kita cuma pacaran doang, saling semangat-semangatin. Iya. Lihat, saya buat kitab buku itu tentang cinta yang dimotori oleh nafsu syahwat. Cinta yang dimotori yang nafsu syahwat pasti menggetirkan kalbu. Ketika kegetir di kalbu, dari awal pandangan mata langsung masuk turun ke hati, saudara. Betul? Sama seperti kata-kata pantun. Dari mana datangnya lintah? Cakep. Ego. Dari mana datangnya lintah? Dari kali turun ke sawah. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Tidak mungkin nggak ngegetir kalbu. Ya,
Karena cinta kagak ada empedu. Karena kagak ada empedu bisa nyerap racunnya. Cinta gak ada empedu. Ketika cinta kagak ada empedu, maka cinta mampu menggerogoti tubuh. Pelan kegerokot lu punya badan. Gede. Pandangan pertama. Keluar. Neng, apa lo? Rumah ini galak boy. Dan gak mandala. Tadi Neng aku liatin loh. Neng boleh gak nomor HP? Kenapa lo liatin gue? Minta nomor HP nih Neng, dikasih juga. Wah, habis ketemu nomor HP dari rumah udah gak sabar nih jempol pengen ngetik. Wah, keketir kamu begitu juga perempuannya, keketir. Iblis bentengin mereka tersebut. Dibentengin, dimotori oleh iblis. Datang sampai rumah. Pik. Ya. Pek dulu, pek. Betul kagak? Perempuannya pura-pura gengsi. Padahal udah ret. Nyamon ret. Ret udah dibaca. Pura-pura dulu lah. Keketir. Ini yang laki. Bener deh. Sampai HP ini gini-giniin. Nungguin balasan. Baru deh. Siapa nih? Iya. Padahal tahu. Orang kagak ada yang berani telepon. Pura-pura nanya dia. Pura-pura basa-basi dia. Nah, aku nih yang kemarin yang kamu galak gitu terus tiba-tiba ngasih nomor HP. Ya. Diketir terus sama iblis, dimotorin sama iblis. Balas nih perempuannya, udah seneng-seneng dah. Sama-sama ketir nih. Aku siapin nomornya ya. Iya. Oke, ya. Dapet nih. Besoknya selingan baru, wow jutek-jutekan, akhirnya sekarang Vician. Ayang. Manggilnya ayang-ayang. Atau enggak Abi Umi, ya. Belum nikah udah Abi Umi. Vician dong. Kangen. Aku lagi jelek. Nggak apa-apa, jelek kamu aku suka ya. Yang namanya kulit dimotorin iblis, kayak kotor dimakan. Kambing dibedakin, dihajar. Tuh, diketir kan. Abis itu turun, dibawa ke kebon. Beli aqua kelas ya. Tempat gelap lah. Dibawa deh, ret, gas. 1-0. Kata iblis kurang. Jangan. Aku turun ya. Naik lagi. Duar kena 2 nih. Lama-lama iblis kagak pernah ngalah. Sampai kapanpun, kecuali sampai hari kiamat, itu iblis pasti musuh kita, saudara. Betul? Selalu gabung umatnya Nabi Muhammad. Kagak pernah diam ini iblis sampai mereka terjebak, sampai mengikuti ajaran mereka, saudara. Tuh misi motivasi iblis, saudara. Jangan main-main sama pacaran. Makanya di sini ada agama Islam, saudara. Masya Allah, agama yang indah, saudara. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sempurna, sangat
sangat sempurna, saudara. Buat kutipan cinta, saudara. Rasulullah SAW mengajak umatnya, kalau kalian ingat wahai umat, orang yang paling banyak dimasuk neraka adalah diibaratkan dari mata, gara-gara mata, saudara. Yang kedua dari kemaluan, saudara, betul? Hati-hati umat, maka dijalankan. Bagaimana ini umat supaya kagak terjerumus? Makanya diadakan yang namanya hukum nikah, saudara. Paham? Sekarang saya mau tanya, enakan nikah atau pacaran? Mau nikah atau pacaran? Siapa yang mau nikah? Angkat tangan. Jangan malu. Jangan malu-malu. Lihat, dikasih jalan sama Allah melalui Nabi Muhammad supaya umatnya terselamatkan dari jebakan iblis, makanya disuruh nikah. Pemuda-pemudi, kalian kagak sanggup menahan hawa nafsu masalah cinta, cepet-cepet minta sama Umi sama Abah. Umi, Abah, tolong nikahin saya, saudara. Begitu. Ini kagak orang tua zaman sekarang udah sekolah dulu jangan nikah. Wah, Bu, kalau udah ngelihat anak kita ganjem, cepet-cepet nikahin, Bu. Jangan cuma gara-gara harta doang kita diemin tuh anak, akhirnya kagak bener tuh anak, betul? Makanya nikah cuma yalah pakai martabak jadi, betul? Ijab kabul, mobil tuh tatwijah wa nikah bimaharin maskur, jadi kagak berat zaman sekarang nikah diberatin, betul? Akhirnya laki-laki pada mundur, betul? Muntabir, mundur tanpa berita. Cuman gara-gara kenapa lu? Oh gila deh. Aneh mau nikahin perempuan aneh sayang sama dia. Cuman orang tuanya mintanya 100 juta. Ya Allah, gaji aja 2 juta ya. Mau dapetin 100 juta bagaimana, Beb? Ya Allah, innalillahi rajiun. Kenapa diadakan nikah? Supaya kalian mendapatkan cinta yang suci, bukan cinta fitri. Cinta fitri yang ada di sinetron tukang bohong, saudara, betul? Kagak ada yang benar di sinetron. Yang benar adalah Nabi disuruh nikah supaya mendapatkan cinta suci. Ketika kalian dimotori oleh cinta suci, maka cintamu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ridho Allah datang dengan cintamu, maka cintamu mampu menerangi walaupun cinta itu bukan lampu, saudara. Cinta mampu menerangi kegelapan walaupun cinta itu bukan lampu atau cahaya. Ketika cintamu suci diridhoi oleh Allah, maka cintamu mampu membuat hidup ini terasa manis walaupun cinta bukan madu, saudara. Paham? Paham? Makanya mulai sekarang para ulama-ulama semuanya, para tokoh masyarakat RT RW, ayo bangkit semua, jaga pemuda-pemudi kita dari jaringan kemungkaran, yaitu cinta yang berkedok pacaran. Ini sangat gawat karena sumbernya kemungkaran dari pacaran, saudara. Ya, mereka tahu yang namanya masalah narkoba, tahu masalah minuman keras, tahu masalah judi, tahu itu semuanya sumbernya dari pacaran, saudara. Takbir, takbir. Lihat anak-anaknya sekarang dijaga, apalagi yang cantik-cantik ya, semuanya cantik di sini, kagak ada yang jelek. Saya ngeliat bingung. Sampai saya tadi sambil ceramah sambil yang mana itu. Cantik semua, mudah-mudahan menjadi wanita yang soleha. Mudah-mudahan menjadi wanita muslimah sejati. Mudah-mudahan bisa menjaga harga diri. Mudah-mudahan bisa tahu diri. Bentuk kekuatan muslimah yang sejati modalnya cuma satu, diam.
jangan rewel, jangan ganjen, jangan lenje. Sekarang zaman sekarang perempuan-perempuan aneh-aneh bu, paham bu? Ya Allah, alisnya udah bener-bener ditemin. Allah, sampai hitam kayak dandang apa pantatnya panci. Oh Allah, sampai hitam kayak lihat. Oh astagfirullahaladzim. Udah bener-bener tuh alis. Dulu kegedean dikecilin, sampai dibotakin kayak tuyul. Dulu begitu. Sekarang kebalikan. Yang udah dibotakin kita boleh lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Bibir diminor-minorin. Iya. Tuh. Waduh. Makanya jaga nih. Anak-anak kita sekarang udah bahaya. Dalam ancaman semua para pemuda-pemudi. Makanya sekarang para pemuda-pemudi semuanya malas. Semuanya malas. Rata-rata sekarang pemuda-pemudi Islam malas. Kenapa? Karena sudah meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Coba tanya, sholatnya bagaimana? Sholatnya bener apa kakak? Berapa waktu sholat? 5 waktu. Kerjain kakak? Kakak. Tuh. Kenapa? Karena sudah dibentengi oleh strategi iblis. Lihat di TikTok. Bapak tahu TikTok nggak? Tahu. Sekarang jangankan yang perempuan muda, yang ibu-ibu sekarang banyak. Di menor-menorin tuh. Matanya digini-giniin. Ama namanya fotonya foto bumerang. Zaman sekarang begitu. Ntar matanya diginiin. Hati-hati. Innalillahi. Allah mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Ya Allah, jagalah umat Islam ya Allah. Ya Allah, jagalah agama kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau angkat Islam dalam diri kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin yang benar dalam negara kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, begitu berat cobaan yang Kau berikan di dalam negara kami ya Allah. Di mana-mana Kau turunkan musibah ya Allah. Apapun musibahmu ya Allah, jauhkan kami ya Allah. Ya Allah, dekatkan kami kembali kepada kekasih-Mu Sayyidina Muhammad SAW ya Allah. Jangan Kau jauhkan cahaya ini kepada dalam diri kami ya Allah. Jangan Kau hilangkan cahaya ini dari keluarga kami ya Allah. Jangan Kau hilangkan cahaya ini dari anak hati kami ya Allah. Ya Allah, dekatkan cahaya nur kekasih-Mu Sayyidina Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Coba mulai pulang dari sini minta maaf sama orang tua. Guna kita memperingati Isra Mi'raj kembali, ingat sama Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian ingat sama Nabi Muhammad SAW, pasti kalian ditolong sama Nabi Muhammad. Kalian ingat sama manusia yang lain dia selain dari Nabi, kalian ditolong. Ya, kalau kamu ingat Nabi, pasti kamu ingat ibu. Kalau kamu ingat Nabi, pasti kamu ingat bapakmu. Kalau kamu ingat Nabi, pasti kamu ingat kebaikan. Ingat sama Nabi, jangan yang lain. Karena Nabi Muhammad yang nolong kamu nanti. Semua para nabi nafsi-nafsi. Nabi Adam nafsi-nafsi. Kita kabur ke Nabi Adam cuma bilang nafsi-nafsi. Ke nabi-nabi manapun, ke Nabi Isa, walaupun Nabi Isa adalah Ruhul Kudus, Ruhnya Allah. Ketika kita datang minta bantuan Nabi Isa, apa kata Nabi Isa? Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Ke Nabi Ibrahim nenek moyang kita, nenek moyang Nabi Muhammad, kita datangin ke Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Saya nggak bisa nolongin. Ke Nabi Musa begitu juga. Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Siapa yang bisa nolongin kalau bukan Nabi Muhammad SAW?
Semuanya pada gugup nanti, pada ketakutan, ruh-ruh pada berbaris. Semuanya pada ketakutan. Kerendam sama keringetnya sendiri, matahari sejengkal. Masing-masing lagi nolongin diri sendiri. Siapa yang bisa nolongin? Harta benda kita kagak bisa, kecantikan kita kagak bisa, jabatan kita kagak bisa. Siapa yang bisa nolongin? Nabi Muhammad. Ingat sama Nabi. Pulang dari sini minta maaf sama orang tuanya, cium tangan, dicium tangan ini enak, cium kakinya. Saya ditinggal sama ibu saya udah 200 hari. Maksudnya bapak saya, abah saya udah kagak ada, ibu saya udah kagak ada. Terasa bener, mau bulan masuk bulan Ramadan, kagak ada bapak, kagak ada ibu, sedih. Ingat ibu saya ini paling perhatian sama saya. Kalau saya setiap datang, ibu saya kasih ngomong, udah makan belum? Ya Allah ya Rabb. Semua para ibu-ibu itu udah pasti buat anak, tapi anak belum tentu pasti buat ibu. Saya ingat kalau di bulan Ramadan ini ibu saya bikin kolak. Oh, ini ibu yang luar biasa, yang setiap hari perhatiin saya sakit langsung didatengin. Makanya jangan menyesal kalau ibu kalian nanti udah pergi, udah kembali ke tanah, kalian nggak bisa lagi melihat senyum ibumu. Kalau bapakmu sudah kembali ke tanah, kamu tidak bisa melihat senyum bapakmu lagi. Yang setiap hari masih kecil kamu dulu sama bapak kamu lempar mainan, bapak kamu ambil mainannya. Kamu lempar lagi, bapak kamu kejar tuh mainan, kamu dikasih lagi. Begitu ibu, setiap hari kamu ditemenin, kagak pernah hitung-hitungan, mau susah, mau sedih, itu seorang ibu terus senyum depan kamu, bikin seneng kamu, padahal banyak pikirannya. Begitu bapak berjuang panas, hujan, belum makan sepet-sepet, ada masalah datang ke rumah, tapi tetap senyum di hadapan kamu. Jadi kamu jangan sampai nyesel nanti kalau dua-duanya kembali ke tanah, kamu nggak punya orang tua lagi, ibu bapak kamu nggak bisa lihat lagi kamu. Mengeluh sama ibu kamu udah nggak bisa, mengeluh sama bapak kamu udah nggak bisa. Kamu cuma denger nanti orang-orang yang masih punya ibu, punya bapak. Akhirnya kamu nyesel, ya Allah kemarin masih hidup ibu saya, bapak saya. Kenapa saya sakitin ibu bapak saya? Saya pernah berkata kasar, sampai-sampai ibu saya menangis. Saya pernah bikin bohong orang tua saya sampai kecewa. Ya Allah, jangan sampai penyesalan itu ada di dalam diri kalian. Makanya ketika orang tua kalian masih hidup, ibu bapak kamu masih hidup, peluk orang tua kamu, ibu bapak kamu, peluk ibu kamu, cium kakinya, bilang sama ibu, Bu, minta ridho nih. Kalau orang tua udah peluk kamu dan langsung ngomong di mulut itu, orang yang mulia nih, ibu yang kamu lahirin, kamu ngelahirin, dilahirin kamu dari ibu, nih ibu ngomong, saya ridoin nak. Kalau orang tua udah keluar kata-kata diredoin, insya Allah kamu jadi orang yang sukses. Tapi kalau kagak pernah ada mulut dari orang tua keluar kamu diredoin, jangan kamu berangan-angan, jangan kamu menghayal. Walaupun kamu nanti sukses, punya uang banyak, rumah besar, mobil mewah, tapi kalau kamu tidak pernah mendengarkan ridhonya orang tua, demi Allah, kamu ibarat seperti butiran debu, merangkak, merangkak. Tidak bisa kamu membalas jasa-jasa seorang ibu dan bapak. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, satu ASI pun, setetes ASI pun tidak bisa kamu balas dengan apapun. Setetes ASI dari ibumu tidak akan pernah bisa dibalas.
sini sambut, muliain ibu bapak kamu. Berubah, buat beliau senang. Karena orang tua nggak minta apa-apa, nggak minta uang kalian, nggak minta kalian nanti senengin ibu bapak kamu. Kagak ada orang tua mau minta balasan. Begitu orang tua cuma minta lo jadi orang bisa nyenengin. Jangan buat ibu kamu nanti udah bikin susah kamu di dunia, di dalam kubur dibuat susah lagi. Paham? Ada waktu kesempatan merayakan Isra dan Mi'raj kembali ke ajaran Nabi Muhammad SAW. Begitu saja. Ya minta maaf. Nanti di lain waktu kita ketemu lagi. Mungkin yang keluar dari sini nggak tahu siapa yang meninggal duluan, nggak tahu ya. Mungkin saya nggak bisa ketemu lagi sama kalian, mungkin. Kita nggak tahu yang namanya nyawa. Makanya ingat itu, saling memaafkan, satu sama lain. Begitu. Paham? Maafin saya, ridoin saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah bermanfaat. Tidak ada satupun untuk membawa keburukan. Tujuan datang saya ini, saya berusaha supaya kita sama-sama bangkit, memperbaiki diri kita, fokus memperbaiki hati kita. Karena kita manusia, gak ada yang sempurna, betul? Manusia tempatnya dosa, tempatnya lalai, semua. Ayo kita sama-sama memperbaiki. Hidupkan ajaran Nabi Muhammad. Setuju kagak? Setuju kagak? Takbir. Jadi kalau ada salah maafin. Dimaafin kagak? Saya dimaafin gak? Diredoin gak? Betul. Ibu-ibu maafin saya gak? Maafin gak? Alhamdulillah. Yang akhwatnya, yang perempuannya maafin gak? Betul. Bapak-bapak maafin kagak? Betul. Ya, aman. Allah sejuk hati kita kalau saling memaafkan. Ya, jadi begitu aja karena saya dimaafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.